puji Tuhan. Saya hari Sabat ini saya aminkan ayat yang luar biasa ini. Yoel 2 ayat 23 sampai 32. Ya, ini saya sangat aminkan. Ya, amin. Ini tanggal berapa ini? Haleluya. Tanggal 11 bulan Januari. Haleluya. Saya sangat aminkan karena apa? Puji Tuhan, kalau saya ikuti dalam roh, itu beberapa sabat yang lalu, 3 sabat yang lalu itu, Tuhan berbicara tentang penyelesaian kutukan. Iya. Penyelesaian kutukan apa ini? Penyelesaian kutukan dari Bileam mengutuk mewakili 6 kakak Israel yang di Yerusalem, diwakili oleh Bileam untuk mengutuk Israel yang paling ujung yang jauh, yaitu di Papua. Itu sempat kemarin kan berdoa dan mama di Japura juga itu, Tuhan itu Tuhan bilang itu Bileam, itu betul. Itu sudah kami berdoa. Terus penyelesaian dosa turun temurun daripada Israel. Terus kutukan dari yang diakibatkan oleh bangsa-bangsa lain terhadap orang Papua. Itu kami berdoa terus. Dan kami berdoa, dan kemarin dari tanggal 27 sampai dengan sekarang tanggal 11 ini, itu penyelesaian lagi. Penyelesaian berhubungan dengan genetik apa ini? Firaun. Darah Firaun, genetik darah Firaun. Itu kan mewakili bangsa-bangsa kutub Mesir itu. Nah, itu penyelesaian kemarin sudah. Lari sampai saya tidak cerita banyak. Terlalu banyak itu. Dari Firaun punya, dari Ibrani punya, dari Israel punya. Jadi perjalanan mulai dari yang sabat pertama, terus Bapak dan Mama mantu orang tiba di sini tanggal 27. Kami masuk lagi sabat itu dengan penyelesaian itu dosa Ibrani, Israel, dengan Mesir punya, Firaun punya. Itu kami masuk. Terus setelah di sini, sabat yang lalu kita ini lagi bernaik lagi ke Wagete lagi. Di Wagete itu penyelesaian dari kami Israel punya, dari Papua punya itu. Melalui genetik pribadi, keluarga, kaum. Itu penyelesaian. Sampai kemarin itu kan saya ada minta doa sama mama itu. Sama Bapak Eli. Jadi penyelesaian kutukan ini dan doa ini orang banyak itu anggap itu biasa-biasa. Tapi penyelesaian kutukan ini itu karena itu operasi daging, darah, sumsum. Sampai pemeriksaan dalam. Jadi nanti ada tanda di anak, tanda di bapak, tanda di mama. Nanti kita ikuti tanda-tanda itu. Penyelesaian kemarin yang berhubungan dengan itu. Saya banyak hitung kalau kemarin penyelesaian itu terlalu banyak. Dari Ibrani punya, dari Mesir punya itu yang kuku dinosaurus. Itu masuk sampai ke dari kami, dari suku Israel punya, dari Daud punya, lari sampai ke kami itu tuh penyelesaian juga bukan sedikit. Lari sampai dengan ini. Kemarin saya dan mama berdoa itu di atas itu kan banyak hamba Tuhan di Idega itu kan di tempat ibadah di atas itu kan mati satu persatu. Ternyata Tuhan kasih tunjuk. Tuhan bilang itu burung Pilatus. Dia bunuh. Dia bermarkas dalam danau. Ya kami ada berdoa, baru mama dia lihat pakai jubah itu. Iya. Itu yang Tuhan bilang itu bukan kiai, tapi itu burung Pilatus. Burung Pilatus inilah yang sudah banyak bunuh para nabi dan para rasul. Lalu depo jantung itu dia buang di Danau Tigito.
Karena dulu itu tempat itu kan ini apa Lucifer pertama kan jatuh di situ. Jadi Bapak bilang itu jantung para nabi rasul itu semua itu di situ. Tapi waktu kami berdoa tahun berapa itu jantung mereka ada para rasul nabi itu sudah diangkat semua. Jadi kemarin itu bunuh itu Tuhan habiskan itu roh apa itu burung Pilatus. Ini yang banyak hamba Tuhan persekutuan doa, banyak hamba Tuhan banyak mati itu karena burung ini Tuhan bilang. Burung Pilatus ini. Jadi Pilatus harus tanda tangan untuk Yesus harus disalibkan. Nah, kamu selatan, mama hamba Tuhan, mama termasuk di sini. Semua hamba Tuhan yang orang Papua yang hamba Tuhan dengan orang pendatangnya banyak mati itu karena Tuhan bilang itu burung Pilatus itu. Kemarin yang kami doa itu, Bapak itu berdoa masuk sampai habis itu setelah itu Tuhan habiskan itu. Itu kan kutukan, belalang, pelahap itu. Di 25. Ini kuda Nil. Kuda Nil itu ada di Danau Tinggi berhubungan dengan Marga Komo juga itu. Itu kemarin sudah dibersihkan, sudah dibakar, terus burung suanggi atau burung puas dari timur. Itu dia markas juga ada di sana itu burung suanggi. Itu juga kemarin melalui Marga Mote itu dibakar habis. Masuk di Dogiai mama. Tuhan bawa kami sampai di Dogiai itu. Lucifer dari dalam akar neraka, api neraka dia keluar. Dia bikin guntur petir itu. Itu kemarin kami mau bunuh tapi Tuhan bilang begini, Bapak Yahweh bilang, itu Yosua dan juga kamu anak-anak bumi tidak punya hak untuk hukum dia atau bunuh dia. Tuhan kasih bawa untuk penjarakan dia karena dia akan diadili. Kamu sampai lari kayak kamu selatan. Itu ada lidah buah pengetahuan, lidah ular naga yang bercabang dua itu dia sembunyi di kamu selatan, tempat pusat kejahatan. Itu dibersihkan. Lari terus kami masuk sampai penyelesaian. Ibrani punya sampai bapak mama punya suami bapak Lukas yang masuk penjara ini. Tuhan bilang begini, itu karena itu tangan tembaga itu ada di kampung Napri berhubungan dengan marga ini karena Absalom itu dia punya turunan kutuk daripada kutuk ini turunan Israel. Jadi Israel lomba kutuk Israel. Kutuk. Jadi Absalom kutuk Salomo. Nah, jadi kuku ini tembaga ini dicabut dari ini melalui marga Merambra dicabut langsung dipindahkan ke Yerusalem sana. Baru di situ Tuhan bongkar itu. Kutuk Gibeon terhadap Bileam terhadap orang Papua itu. Israel yang ada ujung bumi. Itu kutukan itu Tuhan kasih pindah ke Yerusalem. Ke barat. Masuk lagi yang kami berdoa penyelesaian itu. Kutukan penyelesaian kutukan ini bangsa-bangsa. Itu seluruh Papua itu ada tembaga dan emas. Tembaga dengan besi. Papua itu kekayaan dimakan oleh karena belalang pelahap. Bangsa-bangsa belalang pelahap pelompat. Itu karena apa Tuhan bilang sampai orang Papua tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beribadah, tidak bisa beribadah baik, tidak bisa melayani dengan baik, tidak bisa itu karena ada kutuk laknat dari bangsa-bangsa. Jadi kutuk besi itu semua kekayaan asli kekayaan Papua itu orang Papua tidak bisa nikmati karena ada kutuk besi dari bangsa-bangsa. Terus kutuk kutuk besi dan ini tembaga itu di langit itu orang Papua berdoa untuk hari ini kemerdekaan Papua, pemberkatan mereka bisa ini. Tuhan tidak bisa dengar karena ada kutuk di langit. Itu yang kemarin kami berdoa sampai Tuhan ambil. Tuhan ambil, kami minta ampun terus, baru Tuhan ambil baru. Kami bilang Tuhan bakar semua itu begini, Tuhan cabut dari Papua, baru Tuhan bilang begini, Tuhan kasih pindah ke Amerika. Kami tanya, haleluya. Kami tanya begini, Tuhan bilang begini. Amerika itu dia rasa negara dikuasa. Dia rasa negara power. Dia rasa negara yang hebat. Amerika itu dari dulu juga dia mempermainkan saya. 30 perak, 10 dia bawa, dia rasa dia hebat. Amerika itu lagi nanti akan dia membentuk milisi untuk lawan kerajaanku dan pengurapanku.
Jadi Tuhan bilang, kenapa saya kasih pindah itu ke Amerika? Tuhan bilang itu, saya mau lihat Amerika punya superpower. Terus saya berdoa, nanti apa yang akan terjadi? Tuhan bilang, itu urusanku. Haleluya. Sampai tadi pagi kami berdoa bahwa Tuhan bilang, hari ini firman Tuhan hari ini adalah kasih karunia. Kami yang tidak layak dilayakkan. Israel, darah daging yang tersebar di Papua ke Indonesia ini. Dan juga Firaun dan juga Ibrani yang tersebar dari Papua ke ini. Itu dilayakkan kembali. Hari ini pas. Dan mendapat kasih karunia Tuhan hari ini pas. Maka kita lihat di Yoel 2 tadi. 23. Hai Bani Sion, bersoraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Yahwehmu, sebab telah diberikan kepadamu hujan pada musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan, belalang pelompat, belahan pelahap, belalang pengirik, tentaraku yang besar yang kukirim ke kamu. Jadi ini sudah. Siapa yang habiskan itu? Tentara-tentara. Belalang-belalang. Serdadu Tuhan. Yang Tuhan kirim. Biar Tuhan munculkan dari tempat bayi dilahirkan. Bayi suara dilahirkan dari tempat rahim matahari. Haleluya. Itu siapa? Tentara itu. Yang Tuhan kirim tentara itu siapa? Haleluya. Ini sudah. Bapak Eli, Mama bilang aja. Menurut dunia tidak dihitung. Menurut agama tidak dihitung. Haleluya. Ini sudah yang sekarang kamu ada doa-doa. Kita ada doa bersatu. Serdadu Tuhan sedang bersatu. Tentara Tuhan. Serdadu itu, serdadu Belanda, Jepang. Itu bahasa-bahasa. Tapi kalau serdadu itu kata lain tentara atau laskar Tuhan. Yang besar. Yang Tuhan kirim. Untuk menghabiskan. Memusnahkan apa? Belahan pelahap ini. Belahan pelahap itu siapa? Itu sudah. Kutukan-kutukan itu siapa belahan pelahap? Amerika, PBB, bangsa-bangsa yang rakus akan kekayaan. Yang kejar nyawa orang-orang tidak berdosa di atas negeri ini. Haleluya. Itu belahan pelahap. Jadi Yoel 3 itu di sana bilang, aku bukan bangsa belalang, tetap aku adalah pahlawannya tuh Tuhan. Coba baca Yoel 3. Yoel 3:10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan tuh. Haleluya, pahlawan Eliezer Sawa'ah. Haleluya. Baca dia datang dari mana? Oh, dia tinggal di Mor. Haleluya. Nah, pahlawan Lukas Meramrah. Haleluya. Nanti akan dihitung di dalam dimensi roh di kerajaan itu pahlawan-pahlawan. Itu tentara-tentara Tuhan. Orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang berdoa mempertahankan negeri untuk kerajaan Yahweh. Mereka itu adalah disebut pahlawan-pahlawan Tuhan. Mereka juga yang disebut dengan apa? Pahlawan pembela kebenaran. Firman Tuhan dan pahlawan kerajaan. Pahlawan dari mana? Pemerintahan kerajaan itu Masia. Dengan bendera ada berkibar di luar. Haleluya, amin. Mari kita menginginkan cipta untuk para pahlawan kita. Haleluya. Haleluya. Nanti di surga akan mengenang. Oh, dulu kerajaan Yahweh itu dulu bumi mau dirikan seperti ini, tapi Tuhan kirim pasukan tentara. Tentara itu pada akhirnya orang akan mengenang mereka adalah pahlawan-pahlawan. Sebelum Indonesia merdeka itu kan 350 tahun Belanda tanam kuku di Indonesia. Indonesia tidak bisa buat apa-apa.
Para pahlawan telah mendahului kita gugur. Tinggal orang mengenang sekarang. Begitu bendera berkibar, mau mengucap syukur. Haleluya. Mau jadi pahlawan bumi atau pahlawan surga. Haleluya. Ya, saya bukan bangsa belalang. Saya adalah pahlawannya Tuhan. Selesai. Bapak ini tulis di baju belakang, tulis di baju pahlawan. Pahlawan kebenaran. Jawab 3:10b, selesai. Pahlawan dari mana? Pahlawan kerajaan, pemerintahan kerajaan Tubamasya, selesai. Lawan siapa? Lawan dosa, lawan keinginan daging, lawan segala setan, lawan haleluya. Pelahap, lawan belalang. Haleluya. Selesai. Kamu. Haleluya. Yohanes 3:10b. Saya bukan bangsa belalang. Saya adalah pahlawannya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ingat anak, itu kasih karunia. Pokoknya kita berdoa satu kali setan putus. Haleluya. Baru kita kira itu saya tembaknya turun, tidak ada itu. Kita hanya angkat senjata alat saya, Tuhan kasih tembak gugur, kasih turun dia, selesai. Haleluya, amin. Jadi kepalanya tetap siapa? Panglimanya tetap Tuhan Yesus. Kita ini hanya pahlawan. Serdadu Tuhan yang Tuhan kirim, yang Tuhan munculkan. Haleluya, roh kepahlawanan. Ya, Tentara-tentara yang telah berperang melawan pelahap-pelahap di atas negeri Papua. Negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Yohanes 3:10b. Hari ini Bapak Eli catat. Haleluya. Tulis di pahlawan. Tulis di baju. Aku pahlawan Tuhan kerajaan. Pemerintahan kerajaan. Haleluya. Yohanes 3:10b. Selesai. Ya, ini saya Iya. Ya. Yoel 2:11. Ya. Dia katakan, Ya. dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Ya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat, sangat dahsyat hari Tuhan. Ya. Siapakah yang dapat menahannya? Itu Yoel 2 ayat 11. Dan Adonai memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Pasukan yang sedang datang, tentara yang dikirim dari Tuhan datang lewat Papua itu. Siapa yang dapat menahan? Haleluya. Itu pasukan sapu bersih. Haleluya, amin. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang mengirim pasukan itu? Prabowo dari Jakarta. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Wahai, haleluya. Tadi yang saya bersaksi setan-setan besar. Wahai, tadi yang saya bersaksi setan-setan besar. Setan bukan baru. Setannya dari neraka di bawah, dia muncul besar dari bawah. Tuhan bilang, ya uga-puga palang dari tanggal sekian sampai sekian tidak boleh mobil satu pun lewat. Ini iblis ini dia berdiri bicara dan ini. Baru ini polisi dengan anak-anak lingkaran setan di Dogia sudah kerjasama. Baru Tuhan bilang itu berdoa segera. Kami berdoa ke gunung Yadimi begini, itu berhubungan dengan marga ya. Itu iblis yang keluar dari neraka bilang itu iblis petir kilat. Ini yang mendorong orang-orang untuk menghalangi jalan. Kami berdoa sampai ikat, malaikat sudah ikat begini. Kami bilang bakar saja Tuhan. Begini, Bapak Yahweh bilang begini. Yesua panglima perang. Dan juga kamu anak-anakku tidak punya hak untuk mengatur iblis ini. Bapak bilang begini, itu dipenjarakan nanti Bapak punya hak, Bapak di surga punya hak untuk amankan dia. Ini setan bukan kecil ini Bapak. Itu setan-setan besar. Setan yang Pilatus yang pernah setuju untuk Pilatus tanda tangan supaya 2021 raja-raja itu harus salibkan Yesus di Papua. Itu saja kemarin. Mama lihat itu jubah panjang begini.
Padahal itu kan berdoa kejar begini, Tuhan bilang itu bukan jubah panjang, kiai. Itu burung Pilatus. Yang sekian telah bunuh banyak sekian para nabi, para rasul. Telah banyak orang-orang berdosa disalibkan. Ini sudah burung ini Tuhan bilang. Setang ini. Itu digerakkan oleh siapa? Yahshua sendiri ada di kepala barisan. Jadi ini. Dan Adonai memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa kan dapat menahannya kalau dia bergerak dari timur? Iya. Nggak ada yang nggak. Iya, Rick Ridin dari Yerusalem di Menara Doa 23 tingkat dia berdoa, Tuhan, kami ada bangun Menara Doa 23 tingkat. Ketika waktu Tuhan turun di tempat ini, Tuhan bilang begini, aku akan mengirim dulu tentara serdadu Tuhan dari tempat rahim matahari, dari tempat bayi Yesua dilahirkan. Rick Ridin dengar. Haleluya. Akhirnya dia bikin Menara Doa segala bangsa di Jayapura ini. Kejar visi itu. Jadi dong kira ya Menara Doa yang di Jayapura ini yang muncul ini. Padahal pasukan Dora muncul di ini. Lembah Yosafat. Lembah Yosafat di lembah mana? Di Yoel 2. Yoel 2 ini sudah. Lembah Yosafat itu di Yoel 2. Yoel 2 lembah Yosafat itu di mana? Dari Makassar dong lihat itu. Lembah Yosafat itu ada di Deyai sana. Paniai. Sampai di Nabi Remor. Haleluya. Sepanjang itu lembah Yosafat. Nah mereka akan berperan dari sana. Mama Suko dari Makassar ini, orang Jayapura yang nambah Tuhan di Makassar. Dia lihat Tuhan kasih tahu dia. Itu mereka mendapat pengurapan baru, mereka akan berperang melawan burung buas itu. Haleluya. Berarti burung itu yang harus. Burung buas itu kan pengisap darah. Itu berhubungan dengan marga Mote. Kalau kuda Nil berhubungan dengan marga Ikomo. Kalau iblis petir kilat dari dalam kakar neraka itu berhubungan dengan marga Iyai. Jadi kami masuk lewat marga-marga ini sudah sedang berdoa ini. Ini Wahyu 14 ini ayat 6 ini. Injil yang kekal ada di tangan malaikat. Mereka sedang berperan dengan adil. Menghakimi dan berperan dengan adil dari lembah Yosafat. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Haleluya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah itu kan Tuhan berbicara. Di depan tentaranya amat banyak. Jadi walaupun tentara ini bergerak dengan perintah Yeshua HaMashiach Adonai, tetap itu dihitung dalam bilangan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Jadi Musa pikir itu Musa dia yang bela laut Kolosom. Waktu dari pulau-pulau di Tanimbar menyeberang ke Nabima. Dong bela laut Kolosom di bawah. Padahal kira itu Musa yang bikin. Sehingga Mesir Roda menyanyi, Waisken. Kamu lihat dewa-dewa dari Roma, Mesir maupun dari bangsa-bangsa. Tidak sama dengan Yahweh-nya orang Israel. Orang Mesir mulai menyanyi. Waisken. Haleluya. Sebelum dari Waisken Kairo menuju ke Yerusalem. Dengarlah lagu keluar dari Mesir. Haleluya. Mereka sungguh lihat, mereka melihat. Yahweh hadir dalam Musa. Mereka membela laut Kolosom. Firaun hanya tunduk dan takut kepada Yahweh-nya orang Israel yang bergerak dari arah timur. Haleluya. Kamu main terus. Haleluya. Sekarang Tuhan sudah angkat itu. Belalan Pelaab dengan dia punya kutuk laknatnya, dengan dia punya besi dan juga tembaganya. Kasih pindah langsung tanam di Amerika. Haleluya.
Puji Tuhan. Nanti akan terjadi apa di Amerika? Ya. Tula-tula ini namanya pembalikan. Pembalikan. Makanya pembalikan di sana dibalikan, di sini dipulihkan menggenapi firman Tuhan yang tadi Yoel 2 itu. Tadi Yoel 2 itu. Ya. Yoel 2. Ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan menjadi memuji-muji nama Tuhan Yahweh yang telah memperlaku kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Yahwehmu dan yang tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus, Rohku ke atas semua manusia. Maka anak kamu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ya. Haleluya. Jadi ini bagian ini itu adalah bagian rohani, karena tadi tembaga yang pede itu di langit itu sudah diangkat kasih pindah ke Amerika. Jadi dari langit atau dari surga itu akan turun apa? Pencurahan hujan. Yang sekarang nambah Tuhan di Indonesia dong bilang itu Pentakosta ketiga. Bukan Pentakosta ketiga, hujan akhir akan mulai dari arah Papua. Itu hujan akhir. Kemarin waktu kami berdoa itu, setiap kali kami peperangan, berlalu kemenangan, Tuhan bilang kamu mengucap syukur saja. Pada waktu kami mengucap syukur, curah hujan. Dalam penglihatan terjadi curah hujan. Itu lokal, Tuhan bilang. Itu dapat pencurahan itu lokal. Belum lagi ya nanti serentak. Hujan akhir itu yang serentak itu. Pencurahan hujan turun itu tuh. Itu pencurahan. Orang kecil kah, orang besar kah, yang tadinya kakinya pincang tinggal di rumah. Semua nanti apakah itu dong jalan. Itu kita lihat yang gairah-gairah nanti. Ini sudah mau datang. Ya. Haleluya. Orang tua yang sudah jompo, anak-anak kecil yang masih bayi, ini semua akan berbicara, bernubuat oleh dorongan Roh Kudus. Waktu pencurahan terjadi itu kepenuhan di mana-mana. Haleluya. Itu akan segera terjadi. Karena apa? Tembaga di langit Papua sudah diangkat kasih pindah ke Amerika. Karena apa? Nih. Akan kucurahkan orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruntuk akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan yang akan kucurahkan pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Yahweh, setiap orang yang dipanggil nama Tuhan akan diselamatkan, akan orang-orang yang terlepas, termasuk orang yang terlepas. Ya. Artinya begini, hal ini yang di atas itu artinya Tuhan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan juga di bumi, darah dan api gumpalan asap. Jadi Tuhan adakan mujizat-mujizat, sementara di benua lain, di Amerika dan benua lain, itu terjadi kegemparan, hukuman-hukuman mulai turun. Hukuman-hukuman mulai turun. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi nanti terang bulan di negeri lain, di daerah lain, di benua lain seperti Amerika dan lain-lain. Itu tidak ada kebenaran di sana. Akan ada antikris merajalela di sana. Akan ada banyak wabah akan ada di sana. Banyak ini hukuman-hukuman Tuhan akan turun di sana. Itu yang akan Tuhan buat. Nah, dan barang siapa berseru kepada nama Adonai akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Di Gunung Sion itu di mana? Sesungguhnya Gunung Sion itu ada di Papua, di Papua. Di Papua. Yerusalem itu ada di mana? Pemulihan Yerusalem mulai dari kayak mana? Pemulihan Yerusalem mulai dari kayak mana?
Haleluya. Berarti ini masih area dalam Papua. Haleluya. Nama Tuhan akan diselamatkan sebab dari Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Adonai. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Haleluya. Setiap orang yang panggil tuh, itu siapa? Orang akan berteriak memanggil nama Yesua dari Nazaret, dari Yerusalem, dari Afrika, dari Amerika, dari Rusia, dari Inggris, dari Yunani, tidak akan diselamatkan. Tetapi mereka akan memanggil nama Tuhan yang dari Papua. Yang 2021 raja-raja sudah salibkan dia dengan ditentangkan dari Pilatus. Belum Pilatus, sudah habis selesai. Tuhan bilang begini, Yesua itu lahir di Papua dan suruh orang Papua hari ini mengakui Yesua lahir di Papua. Tuhan minta itu karena dulu moyang orang Papua waktu Yesua lahir di Papua mereka tidak mengakui dia. Mereka tolak bahkan salibkan di Papua. Sekarang Tuhan tuntut orang Papua sekalipun harus mengakui Yesua lahir di Papua. Itu baru pemberitakan jalan itu. Bumi, akar-akar bumi Tuhan bilang akan goncang, akan goyang. Jadi tidak percaya, mau tidak mau, terima tidak terima. Haleluya. Siapa yang berseru kepada nama Yesua Amasya Adonai, Raja orang Papua, haleluya, itu akan diselamatkan. Karena apa? 5 benua itu buang sampah untuk orang Papua. 2021 raja-raja tidak mau kalau Yesua mendirikan kerajaan di atas Papua. Dong tidak mau. Diwakili oleh Pilatus tanda tangan. Tidak boleh Yesua turun di bumi dan mendirikan. Emangnya 2021 raja yang menciptakan bumi ini kah? Haleluya. Kenapa di Amerika? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa ada di Amerika. Kau main terus. Ini kami bicara di tempat 7 nabi yang datang di tempat menara doa ini dan mereka bernubuat. Haleluya. 2024 semua masalah sudah selesai. Pengen apa akan terjadi? Haleluya. Jadi kau jangan main terus dengan Papua. Orang Papua bukan lagi orang Papua sekarang. Orang Papua dosa sudah diselesaikan dan kami hari ini sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Berarti kami yang tidak layak, orang Ibrani yang memberontak yang sudah tidak layak, orang-orang Israel yang sudah murtad yang tidak layak, orang-orang dari kaum-kaum Firaun yang murtad sudah tidak layak. Tetapi mereka diselamatkan, mereka dipulihkan melalui doa demi doa. Penyelesaian doa di lembah Yosafat. Merendahkan diri menyelesaikan. Doa ini itu, doa yang kami doa seperti ini. Pertarungan nyawa. Pertarungan nyawa. Jadi tidak main-main. Tanda datang lewat istri saya, tanda datang lewat anak-anak saya. Dengan ini mereka masuk keluar rumah sakit dan lain-lain. Tetapi Tuhan bawa kami untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Doa banting tulang ini namanya Tuhan bilang. Membayar harga cukup bukan main-main. Untuk menyelesaikan dosa turun-temurun Israel, Firaun, dosa temurun Ibrani yang memberontak, yang telah menutupi pintu gerbang timur ini dengan dosa, sudah dipalang dengan dosa. Hampir orang Papua digenosida habis-habisan. Tuhan panggil Bapak Eli, Tuhan panggil Mama, Tuhan panggil yang sana sini dengan kaum marga. Cepat kamu tanggung jawab menyelesaikan masalah. Haleluya. Begitu masalah selesai, kamu kembali ada dalam kasih karunia tahun 2025. Sedang kamu masuk. Hari ini Tuhan memberitahukan kita. Luar biasa. Jadi, kalau sudah masuk di tahun anugerah, tahun kasih karunia, dan sudah berarti haleluya, kita akan lihat. Kita lihat yang berikutnya itu di situ dibilang itu. Haleluya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Berseru itu memanggil. Nanti bumi ini akan dihukumkan. Ada 21 hukuman seri. 2025 itu banyak hukuman akan jatuh. Di bumi ini, belahan bumi ini. Matahari akan jadi gelap. Itu nanti berapa seri yang belum masih simpan. Itu akan 2020 banyak terjadi di
Berbagai belahan bumi akan terjadi. Tetapi siapa yang pada waktu itu siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Adonai Amasya yang ada di Sion, di Papua, haleluya, itu akan mereka selamat. Tuhan bilang begitu sama kami. Waktu Tuhan buka rahasia, Meterai Wahyu 5 ayat yang ke 1 sampai 14. Isi rahasia adalah Yesua lahir di Papua dan semua mulut harus mengakui bahwa Yesua lahir di Papua. Lalu Tuhan perlihatkan pedang sudah siap. Siapa yang tidak mengakui pedang penghakiman sudah siap, Tuhan bilang. Sengaja bumi dari zaman ke zaman itu mereka mengutuk negeri ini, Papua ini. Dari dosa orang Papua itu sendiri, orang Israel, Ibrani, dari kutukan dari luar, Israel dan adik kakak. 6 saudara yang pergi Yerusalem, dong kembali kutuk orang Israel yang ada di sini. Baru dong datang kuasai emas di Freeport. Nah, lalu bangsa-bangsa lain lagi gabung lagi kutuk orang Papua. Ini bara sudah habis semua di tahun 2004. Sudah selesai. Kita sudah masuk di tahun kasih karunia. Kita sudah masuk di tahun penggenapan Yoel 2. Hari Tuhan. Yoel 2 ayat yang ke-23 sampai dengan 32. Ini masalah lembah Yosafat. Yoel dia berbicara masalah lembah Yosafat. Peperangan akan mulai di lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu bukan di Yerusalem sana. Lembah Yosafat asli itu Tuhan bilang ada di sini. Tuhan bilang begini, orang Papua itu Tuhan bilang sama dengan kambing hitam yang diusir oleh Nabi dari padang gurun, imam dari padang gurun untuk iblis. Bagian daripada iblis. Itu sama dengan orang Papua. Tetapi kambing hitam itu adalah kesayangan Tuhan karena dia punya pekerjaan adalah penyelesaian dosa apa? Dosa-dosa bangsa-bangsa itu di lembah Yosafat. Dan ini sudah selesai. Karena sudah dicabut juga dosa-dosa wanita. Sudah selesai, sudah cabut, sudah dipindahkan ke Amerika. Selesai. Sendiri hari itu tuh tahun 2024 sudah. Haleluya. Oleh karena itu, ini semua bukan karena kita, ya, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia itu apa ya? Dia bilang kasih karunia itu. Ya, itu belas kasihan kepada kita tuh sebagai umat-umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mendapat kasih karunia. Tebus bukan sampai saja di luar, di kulit-kulit, tapi sampai ke sumsum, tulang-tulang, darah. Iya, berjuang juga khusus orang Papua. Iya. Karena Allah selalu mengingatkan bahwa orang Papua ini harus bertobat, menerima panggilan itu. Ya. Jadi ada yang mama ada bilang itu kan begitu. Jadi waktu itu Tuhan bilang begini. Nanti orang-orang dari sebelah luar Papua itu nanti Tuhan pilih lagi berapa bilangan lagi, itu akan mereka bersatu dengan kamu orang Papua untuk kemudian itu akan dipercepat. Dan mama orang juga termasuk bilangan di situ. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini karena apa? Geng genetik. Orang yang tersembunyi di India sekalipun geng genetiknya itu keluarga dengan penyelesaian dosa-dosa, itu Tuhan panggil untuk selesaikan masalah. Begitu. Ya. Jadi hari ini kita mengucap syukur karena ini semua terjadi karena kasih karunia. Amin. Kasih karunia Tuhan. Nanti kita lihat tahun 2025 ini. Ya, sudah cabut segala roh pelahap. Sudah. Tadi ada pelahap itu. Itu belalang pelahap itu. Ya, makanya nanti bikin baju lagi itu. Aku ini pahlawan. Aku haleluya. Aku ini pahlawan kerajaan, pemerintahan kerajaan Tubamasya. Haleluya. Ya. Yoel 3 ayat 10b selesai. Haleluya. Tadi berapa mama? Puji Tuhan. Jadi itu firman Tuhan hari Sabat ini. Haleluya. Jadi melalui
doa meratap, merendahkan diri, doa pelepasan, doa pengakuan, melalui doa peperangan, melalui doa pelepasan, melalui merendahkan diri, penyelesaian dosa, pengakuan dosa, baik Ibrani, Israel, Mesir, ini sudah selesai. Karena umatku tidak akan menjadi malu lagi. Umatku Tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Ayat yang 26. Umatku tidak akan Mendapat malu lagi mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Dong bilang begini. Tadi saya ikuti satu YouTube itu. Di situ dibilang itu bahwa Yesua itu kulit hitam. Nah, kulit hitam coklat. Jadi diperkirakan itu dari Afrika, Indonesia itu Papua. Ini yang betul disinggung ini. Antara Afrika, Indonesia itu di Papua. Ada berapa disinggung? Tadi dia singgung tentang Yesua itu kulit hitam, coklat. Seperti orang Galilea kuno, bahwa mereka itu kulit hitam toh, Ya. coklat. Seperti orang Afrika, seperti orang Indonesia Papua. Kalau sekarang kita bilang Yesua itu lahir di Papua, bukan kita, Tuhan bilang Yesua lahir di Papua. Orang dunia akan lihat, tapi orang Papua kan sudah dikutuk. Ya, itu tanggapan orang. Tapi waktu kutuk Tuhan angkat baru kasih pindah, baru Tuhan bikin mujizat di Papua. Orang Papua tidak akan malu lagi. Papua akan menjadi primadona bagi dunia. Hei, ada apa di Papua? Haleluya. Sungguh, tidak gitu dong, punya Tuhan hadir di sana. Iya. Kamu akan makan banyak. Kita lihat contohnya saja. Bandingkan kekayaan di Yerusalem sana dengan di Papua. Tambang-tambang di Yerusalem sana itu sedikit. Tambang emas saja yang dibilang dari kerajaan Salomo itu tidak ada di sana. Emas-emas yang dibawa Galilea itu sudah mau habis. Berapa tambang saja. Sekarang tambang emas yang Salomo punya disembunyikan di Sumatera. Tidak ada di Sumatera. Salomo tidak ada. Ada di mana? Papua Tengah. Ada di Noken Teagila, Noken Anggrek dong. Itu gantung kas tinggal itu. Yang disampaikan oleh orang Amerika Latin bahwa Nabire ini bukan sekedar nama nabi. Nabi akan. Tuhan bilang itu dari Amerika, dia bilang nama nabi itu bukan sekedar nama Nabire. Tapi itu memang nabi-nabi ada di sini. Ini hamba Tuhan yang dari Amerika. Kita tidak tahu orang itu. Tuhan bawa nabi-nabi dari 7 negara. Dia sampai di Nabire di Menara Doa ini baru dia kasih tahu Bapak ini dong tanah ini negeri. Dia bilang Nabire itu bukan nama sekedar tempat. Itu nama-nama nabi. Belakangan baru Bapak ini dong kampung di sana Tanjung Durai itu di situ nabi tulang nabi banyak. Arkeolog Alkitab, sejarah Alkitab, pada akhirnya orang akan berkata, dunia akan mengakui bahwa sungguh Alkitab dan Injil bukan suatu sekedar cerita dongeng turun temurun, tetapi suatu kebenaran yang memang ada di negeri ini. Kau mau selidiki lewat teknologi, kau mau selidiki lewat mata alam, kau mau selidiki lewat arkeologi, ilmu pengetahuan, semua lengkap di Papua. Mari kau datang selidiki. Itu baru yang tidak percaya akan terjadi percaya. Yang tadinya bilang Papua itu begini begitu, itu baru dia berteriak, hei, Tuhan Yesus dari Papua. Haleluya. Itu akan terjadi 2025 ini. Iya. Karena besok bulan Februari ini Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan konferensi besar penyatuan visi hamba-hamba Tuhan asli orang Papua yang sudah saya beritahukan bahwa saya itu dari Papua. Haleluya. Itu makanya sekarang sebentar sedang kejar. Itu berdoa supaya Menara Doa rumah di sebelah sana harus cepat jadi supaya besok kegiatan itu kita mulai di situ. Karena jadwal Tuhan itu tidak tunggu. Ya bulan Februari saya akan lakukan ini Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan. Orang mulai kenal jati diri orang Papua. Orang Ibrani mereka bilang apa? Memang selama ini Yerusalem jadi terkenal karena emas dari Papua.
uranium dari Papua, kekayaan dari Papua. Sekarang kami tidak malu lagi menyebut Yahweh Israel yang ada di Papua itu adalah Yahweh kami juga. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab orang Ibrani mencatat bahwa Melbourne di Yerusalem mereka mencatat bahwa di timur masih terdapat Firdaus. Haleluya. Tempat suatu masa depan yang baik. Di mana akan berlangsungnya kerajaan 1000 tahun damai. Di rahim bumi Papua, di negeri yang tempat Tuhan tentukan dari keabadian. Dan tahun pembukaan ini sudah mulai masuk di tahun 2025. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Sangat jelas. Haleluya. Kami sangat terlalu percaya 100% Bapa. Haleluya. Dan kami Bapa, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu karena kami mendapat kasih karunia ini. Tuhan ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasia, baik secara pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kalau firman ini sudah keluar, firman tidak akan kembali dengan sia-sia, firman akan kembali dengan berhasil. Ya. Apa yang disuruhkan ke Tuhan melalui firman Tuhan, dia akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Terima kasih Bapa, sehingga haleluya Bapa, di dalam nama Bapa Takarabaskuapura Yoel. Pasal 2 ayat yang kedua 3 sampai 32 ini akan digenapi segera. Amin. Dan sedang masuk ke penggenapan itu. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai pada hari Sabat ini. Engkau sedang berperkara, Engkau sedang beracara. Dan Engkau telah beracara, Engkau telah berfirman. Dan Tuhan memberitahukan hal itu kepada kami. Dan setiap orang yang kami doakan, setiap orang yang mereka juga mendengarkan apa yang kami bersaksi melalui berbagai YouTube dan apa semua. Kami memberikan pengertian, hikmat, pengetahuan. Sehingga yang tidak percaya dipercaya, ragu menjadi percaya kembali. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Sehingga segala lidah akan mengakui suara adalah Tuhan dan segala lutut akan segala berlutut bahwa perbuatan telah pakai suara. Penggenapannya dia akan terjadi di atas Papua, di ujung bumi, negeri yang Tuhan tetapkan dari keabadian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Walaupun hari ini juga bangsa-bangsa Bapa mulai dari Amerika, PBB bangsa-bangsa. Mereka mau genosida orang Papua dan mau ini tidak akan terjadi. Karena hari ini keputusan surga menyatakan bahwa haleluya. Orang Papua tidak akan dipermalukan lagi. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Karena Jawa mereka telah bangkit dan mengambil keputusan Bapa dalam sidang ilahi. Haleluya. Untuk mendatangkan pemulihan Bapa pemberkatan rohani jasmani di atas negeri ini. Dan itu akan terlaksana dan kami akan lihat tanda-tanda mujizat saja bagaimana itu sepanjang tahun di 2025 ini Bapa takra ke atas sampai dan seterusnya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.